Selamat siang Kak, bisa diperkenalkan nama sama asal fakultasnya dari mana? Aku Dewi Narulita dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Aurelia Dia Zalfa, biasa dipanggil Zalfa dari Fakultas Psikologi UM. Kenalin, namaku Dayat dari Fakultas Psikologi. Nama saya Indri dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan BK. Halo, nama aku Rara dari jurusan Bimbingan Konseling dari Fakultas Ilmu Pendidikan angkatan 2023. Perkenalkan, nama aku Hasanah Hilwata Nabila dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Nama saya Fauzan Zahril Nurdin dari Fakultas Teknik. Nama saya Arya Jagra Rajendra dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya. Nah, menurut kakak, apakah pendidikan kewarganegaraan itu telah membantu meningkatkan sikap toleransi kakak terhadap umat beragama lain? Menurut aku sih iya ya, karena dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan sendiri kan kita lebih memahami lagi tentang Bhinneka Tunggal Ika, terus gimana cara kita memperlakukan orang lain sesuai undang-undang, pastinya juga kita lebih mendalami lagi tentang Pancasila, di mana sila pertamanya tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pastinya di pendidikan kewarganegaraan sendiri dapat membantu banget buat bisa toleransi antar beragama. Bagi aku sendiri cukup membantu ya, cukup memahamkan ketika mengikuti mata kuliah ini. Jadi aku tahu bagaimana kita harus toleransi terhadap keberagaman agama. Tentunya iya ya, karena di kewarganegaraan itu tentunya di dalamnya kan ada materi-materi mengenai saling menghargai, saling toleransi terhadap perbedaan gitu. Jadi entah itu perbedaan budaya, agama, atau ras tertentu kayak gitu. Menurut saya iya. Oke, jika iya bagaimana? Waktu matkul PKN itu kan banyak materinya kan ya, salah satunya toleransi umat beragama. Di situ saya banyak belajar. Kalau di SD, SMP, SMA itu kan belajar PKN-nya gitu-gitu aja ya. Kalau di kuliah ini jadi lebih terbuka gitu wawasan saya. Oke, jadi di materi kuliah ini agak beda gitu ya Kak sama SMP, SMA, jadi lebih luas gitu ya. Oke. Kalau menurutku sih iya, karena dalam PKN ini kan kita belajar banyak ya, apalagi di negara ini kita kan ada banyak suku, banyak agama gitu, jadi semakin menambah value kita kalau toleransi itu penting banget gitu. Sebagaimana di Indonesia kan banyak agama nih, jadinya kita harus pentingnya toleransi antar agama gitu. Oke, jadi berpengaruh gitu ya Kak, karena di PKN ini kita belajar keragaman gitu ya. Oke. Sangat membantu sekali sih meningkatkan toleransi antar umat beragama, karena sesuai dengan semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak boleh membedakan satu sama lain. Dia sangat bisa, soalnya pelajaran pendidikan kewarganegaraan dia tuh mengajari kita untuk toleransi antar umat beragama. Selanjutnya itu bagaimana kakak bisa menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan, nah khususnya terkait toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari kakak? Karena kita di perkuliahan ya, di teman-teman sebaya, dari kewarganegaraan sendiri mungkin kita lebih menghargai teman-teman yang lagi beribadah, dan juga lebih membatasi lagi dalam bercanda. Jadi kita nggak asal bercanda tentang agama orang lain gitu, dan nggak memaksakan kehendak, apalagi kan candaan zaman sekarang tuh kayak login mungkin lebih membatasi aja. Untuk menerapkannya sih aku lebih sikap netral aja ya, untuk menanggapi keberagaman agama, lebih menghormati bagaimana mereka beribadah, kemudian tidak mengganggu, lebih seperti itu sih. Pendidikan kewarganegaraan itu kita harus mengimplementasikannya juga sih. Contohnya mengenai menghargai perbedaan, entah itu perbedaan budaya, agama, dan itu aku terapin di kehidupanku kayak gitu. Teman saya ada yang beda agama, Katolik dia, dan dia satu kelompok sama saya. Seringnya dia kayak nanya, kan kerja kelompok kan, selesai asar gitu misalnya, seringnya dia nanya, selesai asar itu jam berapa gitu. Saya mencoba menoleransi itu sih.
Kalau saya mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan itu mungkin dari saya sendiri tuh saya jadi orang yang lebih fleksibel gitu dalam beradaptasi. Misalkan kayak berkumpul sama orang yang beda background, beda agama, beda tradisi, budaya, itu saya malah justru lebih tertarik sama mereka juga. Saya nggak ada judge apapun sama mereka gitu sih. Jadi kakaknya lebih fleksibel gitu ya, nggak ngejudge orang ya. Kalau aku sih kan pasti kita nggak semua muslim ya gitu. Nah minimal kalau mereka lagi ada ibadah lain gitu ya minimal nggak berisik gitu. Kita menghormati mereka yang sedang beragama, sedang melakukan ibadahnya masing-masing begitu. Nah, menurut kakak ini apakah pendidikan kewarganegaraan itu sudah cukup efektif dalam mendorong keharmonisan antar umat beragama gitu? Menurut aku sih cukup efektif ya, karena jika kita udah paham nih isi-isi dari pendidikan kewarganegaraan yang tadi aku sebutin, mulai dari Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, itu pasti kita bisa diskusi lebih terbuka lagi, lebih open minded. Kalau tanahnya itu masyarakat Indonesia mungkin belum ya, tapi kalau secara pribadi mungkin ada, kan sudah mempelajari konsep-konsepnya. Nah tapi itu tergantung lagi kepada pribadinya masing-masing, apakah mereka itu mengimplementasikan apa yang mereka pelajari itu di kehidupan mereka. Tentunya ya, karena di dalam pendidikan kewarganegaraan itu yang dipelajari itu banyak ya. Mulai dari menghargai tadi, kemudian bagaimana kita itu bersikap menghadapi suatu perbedaan kayak gitu. Masih perlu ditingkatkan. Masih perlu ditingkatkan ya kak. Berarti masih rendah gitu ya? Sedang sih menurut saya, karena ada beberapa oknum yang ya mencoba saling menjatuhkan agama-agama lain gitu. Menurut saya nggak bisa matok di suatu daerah ini rendah atau tinggi, tapi rata-ratanya mungkin masih sedang ya. Jadi misal jangankan bicara toleransi antar agama, tapi kita bicara toleransi sesama agama aja deh. Sesama agama aja masih kayak saling menjudge, saling menyudutkan, mendiskriminasi. Jadi itu orang-orangnya masih perlu dilatih juga gitu. Oke, jadi yang masih perlu diperbaiki itu ya orang-orangnya gitu ya kak? Iya, jadi orang-orangnya dan sudut pandangnya mungkin mereka harus lebih banyak membaca juga supaya tahu bahwa di dunia ini tuh ada banyak sekali macam manusia dan ada banyak sekali latar belakang yang menyebabkan manusia itu punya perilaku dan punya keyakinan seperti itu. Ya sebenarnya cukup efektif juga sih, karena kan kita dalam satu mata kuliah kewarganegaraan itu kan juga dari masing-masing berbagai macam latar belakang juga ya. Pastinya juga ada yang beda agama. Jadi kita dalam satu kelas itu diajarkan untuk tidak saling membedakan. Nilai-nilainya ya untuk saling menghargai agama yang lain, dan juga jangan rasis, jangan sara terhadap agama lain, saling menghormati aja. Bagaimana sih pandangan kakak itu terhadap keberagaman agama di lingkungan perkuliahan ini atau di lingkungan masyarakat kita? Kalau di lingkungan aku, di rumah maupun di kampus ya, itu udah biasa, udah normal banget sih kayak perbedaan agama. Jadi kalau mereka lagi ibadah atau lagi ada kegiatan keagamaan ya kita sebisa mungkin menghargai, nggak ganggu, apalagi kalau bisa bantu mah bantu gitu. Cuman ada batas-batas sendiri kan Kak tentang toleransi. Jadi kan setiap agama beda-beda toleransinya tuh gimana. Mungkin udah bisa saling berdampingan aja sih. Kalau di keberagaman di lingkungan perkuliahan dan masyarakat menurutku itu cukup membantu ya. Maksudnya sifatnya itu lebih positif, lebih kayak implementasi dari apa yang sudah dipelajari dari matkul kewarganegaraan ini. Jadi tidak hanya konsepnya aja, tapi kita bisa praktik langsung di dunia perkuliahan, keberagaman di lingkungan perkuliahan atau di masyarakat. Oke, kalau pandanganku mengenai perbedaan agama di lingkungan perkuliahan, aku netral aja sih. Jadi misal kalau berteman sama orang yang beda dengan agama aku juga welcome. Dan begitupun kadang temanku yang beda agama juga denganku juga welcome untuk berteman kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Ya kita saling menghargai tadi kayak gitu.
Iya, saya ngerasa pendidikan kewarganegaraan itu penting banget ya. Dari jenjang SD sampai perkuliahan itu sangat penting untuk diajarkan karena pendidikan kewarganegaraan itu mengajarkan kita untuk menghormati keberagaman, begitu menurut saya. Oke, jadi ada pengaruhnya ya Kak. Kak Rara jadi lebih bisa menghargai keberagaman gitu ya. Iya. Itu dan salah satu cara itu mungkin dengan saling menghargai aja sih, nggak rasis, nggak saling mengejek satu sama lain. Untuk di perkuliahan atau di sekitar saya sih so far so good, bagus ya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang saling menghina ataupun sara ke agama yang lain. Cuma yang pasti kita harus saling menghargai. Nah, apakah kakak ini pernah menghadapi tantangan gitu dalam menerapkan nilai-nilai toleransi yang kakak pelajari gitu? Sejauh ini sih belum ada tantangan, karena yang seperti aku sebutkan tadi, kalau di lingkungan aku tuh udah normal banget buat perbedaan agama. Jadi Ini udah support, biasa iya, gitu aja. ya kalau ada perbedaan gitu. Tuh. Kalau selama ini sih kayaknya nggak pernah ya untuk tantangannya. Alhamdulillah berjalan lancar, maksudnya toleransi di lingkungan sekitar aku pun juga mendukung untuk melakukan toleransi, keberagaman agama juga sangat dihormati. Kalau sejauh ini belum ya, dan semoga sih belum pernah dan jangan pernah kayak gitu. Oke, jadi kayak belum ada tantangan apa-apa gitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Menurut kakak, apakah toleransi di Indonesia ini sudah cukup tinggi atau masih perlu ditingkatkan gitu? Kalau kita lihat dari lingkungan sekitar sih mungkin iya. Cuman kalau dilihat dari media sosial ya, kita udah bisa akses media sosial kayak Twitter, Instagram. Itu mungkin agak kurang ya, karena ada beberapa oknum ataupun kelompok yang mungkin nggak bisa menerima ajaran agama lain atau nggak bisa hidup masing-masing, masih memaksakan kehendak gitu sih Kak. Kalau dari segi masyarakat Indonesia sendiri kayaknya sih masih belum cukup tinggi ya, karena apalagi yang di kayak agama-agama yang fanatik, maksudnya pengaruh agama yang fanatik masih banyak oknum-oknum seperti itu. Nah mungkin untuk meningkatkannya mungkin lebih ditekankan untuk melakukan toleransi, mungkin dari pendidikan sejak dini terhadap toleransi beragama gitu. Mungkin pendidikan toleransi itu sudah ditanamkan ke anak-anak gitu, sehingga mereka nanti kalau tumbuh dewasa dan keluar ke masyarakat mereka udah siap untuk melakukan toleransi. Orang-orang ini dikasih itu sih pemahaman gitu sih, kayak dikasih, kalau kita kan kuliah materi ya, dan orang-orang itu mungkin dikasih tahu lewat pihak berwajib gitu. Jadi kayak semacam penyuluhan atau seminar gitu ya Kak? Kalau yang aku lihat dan aku ketahui itu sebenarnya sudah lumayan tinggi ya tentunya, karena kita juga sudah mengajarkan itu di pendidikan kewarganegaraan, dan itu dari SD pun sudah ada materi itu. Jadi kurasa dengan adanya materi atau pelajaran pendidikan kewarganegaraan entah dari SD, SMP, SMA maupun kuliah itu bisa meningkatkan rasa toleransi kita kayak gitu. Selama yang aku lihat sih masih standar. Soalnya pernah nemu berita kalau misal ya agama ini menjelek-jelekkan kitab sucinya agama ini begitu. Jadi masih banyak, ya nggak banyak sih, masih ada beberapa yang masih ditemukan nggak respect sama agama lain. Tapi yang belum terlalu tinggi lah ya, standar gitulah, masih ada. Jadi menurut Kak Hilwa masih standar gitu ya, tapi masih ada gitu. Iya, masih ada beberapa. Oke. Nah, menurut Kakak itu tuh cara memperbaikinya tuh gimana? Cara memperbaikinya, kalau menurutku mereka kurang pemahaman. Jadi kurang pemahaman antar gimana sih pentingnya toleransi. Kalau ya semuanya nggak bisa dipaksakan ikut agama itu. Jadi kan kita keyakinannya beda-beda ya dari sebelum-sebelumnya. Mungkin ada dari ajaran baru gitu. Jadi ngasih pemahaman ke mereka yang belum paham gitu. Kalau bisa ya begini loh, harusnya kita dalam toleransi itu harusnya menghormati satu sama lain. Oke, jadi menurut Kak Hilwa tuh solusinya ya kita harus menghargai gitu ya. Oke. Kalau menurut saya sih ya
walaupun itu udah cukup tinggi ya, tapi mesti harus ditingkatkan lagi ya, karena kan kampus kita kan juga besar, banyak orang dari luar pulau juga, luar agama Islam dan Muslim, jadi kita ya harus saling menghargai aja sih, saling toleransi gitu. Ya seharusnya saling mengerti aja kalau Indonesia bukan hanya satu agama ataupun satu ras aja. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi saling menghargai juga. Intinya gitu ya Mas, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nice. Kelas ini dari Mas Rajendra ini.